Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hidayat, mahasiswa Administrasi Negara kelas Parepare angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah studi implementasi kebijakan publik, di mana tugas kita itu mencari implementasi kebijakan yang telah terimplementasi tetapi tidak maksimal dampaknya terhadap masyarakat diakibatkan karena adanya salah satu variabel atau konsep maupun definisi implementasi yang telah dibawakan pada presentasi minggu lalu. Tugasnya itu memilih salah satu program yang telah dikucurkan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab program untuk masyarakat, di mana saya memilih program di bidang pendidikan. Untuk contoh kasus yang saya ambil pada tugas kali ini yaitu implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini atau PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan mengenai pengertian dari implementasi kebijakan, di mana pada presentasi sebelumnya pada minggu lalu itu kita telah mempelajari mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Subarsono tahun 2010 halaman 87 mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik itu merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui. Dari presentasi sebelumnya juga bahwa implementasi pertama kali dipopulerkan oleh Pressman dan Widolski pada tahun 1973, di mana implementasi itu memiliki Objeknya itu berupa kebijakan. Jadi sebelum kita mengimplementasikan sesuatu harus ada dulu kebijakan terlebih dahulu. Lanjut, untuk implementasi itu juga memiliki proses, yaitu yang pertama undang-undang, kedua kebijakan berhierarki, ketiga keputusan-keputusan dari pemerintah, baru kita bisa mengimplementasikannya. Yang kedua, menurut Lester dan Swart tahun 2002 halaman 101 sampai 102 mengemukakan bahwa implementasi dalam arti luas yaitu kebijakan publik merupakan alat administrasi, alat kurikulum, prosedur dan teknik. Ada berbagai aktor yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Lanjut, untuk kebijakan itu tersendiri, kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang meliputi cita-cita, tujuan, dan cara yang diwujudkan dalam program aksi, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Menurut para ahli, yaitu saya mengambil menurut teori Gerge Edwara 3 dalam Agustino 2012, yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik termasuk proses implementasi kebijakan mengenai contoh kasus yang saya ambil itu mengenai program anak usia dini atau PAUD, yaitu yang pertama komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada umumnya juga tugas implementasi adalah mengaitkan realitas tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah, di mana saya mengambil yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Hort pada tahun 2004 halaman 65, yaitu implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu atau kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Di sini menurut Van Meter dan Van Hort itu lebih jelas dan lebih spesifik di dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yang dimana ada tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kemudian ada kelompok yang dari pemerintah yang diarahkan bagaimana program-program yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu bisa tercapai, di mana juga pemerintah sangat memegang peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian mengundang para privat ataupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan. Oke, untuk lebih lanjut, adapun undang-undang yang terkait dari implementasi kebijakan yang saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak ini memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD itu juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya ataupun serta mengembangkan bakatnya secara optimal. Juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak ini memiliki sifat, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Begitupun juga kita lihat di daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 230 desa yang belum ada terbentuknya lembaga PAUD atau masih sebanyak 12,12%, di mana kita melibatkan komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, pengelola PAUD dan masyarakat melalui sosialisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan PAUD, di mana di sini sosialisasinya belum berjalan dengan maksimal karena belum melibatkan pemerintah desa ataupun aparat desa maupun tokoh masyarakat yang ada di desa, sehingga layanan PAUD belum merata terakses ke semua desa yang ada di Sulawesi Tengah, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan anak di usia dini. Di sisi lain juga ketersediaan sumber daya manusianya, yaitu guru dan tenaga kependidikan atau GTA PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa setiap guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetens dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar setiap guru, serta jenjang pendidikan yang luas, berkualitas, dan juga minimal serta S1. Sementara yang beribuan guru PAUD di Sulawesi Tengah itu hanya tamatan SMA dan sederajat. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintahan kota dan kabupaten dan kota, untuk mengupayakan pengembangan pendidikan guru dan tenaga pendidik atau PTK PAUD melalui peningkatan kualifikasi akademik akta 4 ataupun X1, di mana juga untuk mengimplementasikan kebijakan program pendidikan anak usia dini atau PAUD khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah ternyata itu belum maksimal terlaksanakan dengan baik, efektivitas dan maksimal karena kenapa? Kita dapat melihat bahwa kurangnya partisipasi atas kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan usia dini, antara lain yang pertama kurangnya perhatian terhadap tenggang pendidikan dan kependidikan, kurangnya pembinaan terhadap tenaga pendidik, dan kurangnya perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota terhadap sarana dan prasarana pengelolaan yang kurang bagus, serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan maka dampak pada lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD terbengkalai bahkan terancam tertutup, di mana juga pada yang dikemukakan oleh Ibu pada saat presentasi minggu lalu itu mengemukakan bahwa studi implementasi kebijakan ini merupakan studi implementasi yang sangat krusial. Seperti yang contoh kasus yang saya ambil itu memang itu sangat sulit untuk dijalankan. Karena kenapa? Sebenarnya kebijakan itu sudah dirumuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh pemerintah. Tinggal kita ingin mengimplementasikannya. Tapi pada implementasi ini itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka itulah dikatakan kenapa kebijakan itu bersifat krusial yang susah dijalankan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut. Oleh karena itu untuk menghindari hal ini maka perlu perhatian khusus oleh pemerintah terhadap implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini atau PAUD khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang sangat penting untuk penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini atau PAUD itu harus ada beberapa faktor yang mempengaruhi, tetapi faktor yang paling signifikan di sini adalah komunikasi dan juga sumber dana yang relatif belum maksimal dalam menjalankan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah pada nomor 42 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Untuk kesimpulan pada implementasi kebijakan mengenai program pendidikan anak usia dini PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah itu sebenarnya belum maksimal. Karena kenapa? Masih ada dua faktor yang belum terlaksanakan dengan baik itu pada faktor komunikasi maupun sumber dana yang relatif. Karena kenapa?
sebenarnya memang yang dikemukakan pada presentasi sebelumnya itu bahwa memang implementasi itu sangat sulit untuk dijalankan, karena dia sangat krusial, program yang dimana itu memang kita membutuhkan waktu yang cukup relatif untuk bisa mengimplementasikan suatu kebijakan. Nah, tetapi di sini saran saya, rekomendasi dari saya bahwasanya dari faktor yang belum terrealisasikan ini, yaitu faktor komunikasi dan juga faktor sumber daya, di mana rekomendasi dari saya itu dari aspek ekonomi, dari aspek komunikasi itu agar dapat berjalan semestinya, maka disarankan agar pelaksana kegiatan program PAUD itu lebih efektif berkoordinasi dengan baik, terutama antara petugas verifikasi provinsi dengan petugas verifikasi kabupaten dan antar petugas verifikasi kabupaten dengan pengelola PAUD, sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi yang dapat merugikan masyarakat ataupun lembaga PAUD, calon penerima bantuan program biaya operasional PAUD (BOP), sehingga pengembalian dana retrum BOP dapat dicegah sedini mungkin. Koordinasi antara kepala dinas atau kepala bidang PAUDNI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah terkait kebutuhan peraturan daerah Perda ataupun peraturan gubernur Perbub ataupun tentang penyelenggaraan layanan PAUD agar hendak dilakukan lebih aktif lagi, sehingga Perda dan Pergub yang diharapkan dapat diterbitkan dan direalisasikan untuk ditindaklanjuti dan terimplementasikan dengan baik. Faktor yang kedua yang belum terimplementasikan dengan baik itu adalah aspek dari sumber daya. Untuk aspek sumber daya dapat berjalan lebih efektif dan maksimal di masa yang akan datang, maka disarankan agar hendaknya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan bidang PAUDNI untuk mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten menerbitkan Perda atau Perbub atau Perpup atau Perwak tentang penyelenggaraan layanan PAUD, sehingga dapat mengalokasikan anggaran APBD secara bertahap dan berkesinambungan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sumber manusia, baik guru dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan operasional atau BOP pada PAUD. Poin kedua itu menyelenggarakan organisasi mitra PAUD baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten di wilayah untuk memastikan pemanfaatan alokasi dana desa, khususnya yang bersumber dari dana dekonsentrasi atau APBDN untuk peningkatan kualitas layanan PAUD. Dan poin terakhir itu saya merekomendasikan bahwa pola pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam rangka selain meningkatkan kualitas akademik juga meningkatkan kompetensi yang mendukung penambahan jumlah guru dan tenaga pendidikan GTA yang berstatus pegawai negeri sipil untuk mengisi kekurangan guru dan tenaga pendidik, wakil kepala TK, kepala tata usaha dan staf melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Itulah tadi tugas dari saya mengenai studi implementasi kebijakan publik, yaitu saya mengambil contoh kasus dari implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini atau PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada daerah Sulawesi Tengah. Jadi semoga kedepannya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan kita harus bekerja sama baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat untuk menyukseskan atau terrealisasinya implementasi kebijakan ataupun terrealisasinya suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Itu dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.